Semangat pagi, saya Pak Jo. Bersama saya, integral itu mudah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo masih membahas tentang derivatif fungsi aljabar. Untuk contoh yang ke-6 ini, yaitu mencari turunan pertama dari Y sama dengan 1 min X dibagi dengan X pangkat 2 yang dikali dengan akar 1 plus X. Nah, untuk contoh soal ini sebenarnya pernah dibahas, yaitu menggunakan cara yang pertama. Nah, kali ini akan saya bahas lagi, tapi menggunakan cara yang lain. Nah, kalau kita lihat ini, 1 min X dibagi dengan X kuadrat. Nah, ini kita anggap sebagai fungsi sendiri. Dan kita misalkan sebagai U. Sedangkan ini, penyebut yang ini akar 1 plus X, ini kalau ditulis di atas maka menjadi pangkatnya itu minus, yaitu 1 plus X dalam kurung pangkat minus setengah. Jadi yang ini. Nah, ini kita anggap sebagai fungsi sendiri, saya misalkan sebagai V. Sehingga Y itu adalah U kalikan V. Nah, untuk mencari turunan yang pertama, yaitu Y aksen atau sama dengan dy dx, yaitu ddx dari Y. Y-nya adalah U kalikan V. Nah, ini kalau U kalikan V, di mana U dan V itu masing-masing merupakan fungsi dengan perubahan X, kemudian kita turunkan ke perubahan X, nah ini aturannya atau rumusnya sudah ada, yaitu rumus derivatif fungsi aljabar yang ke D. Jadi U kali V diturunkan ke perubahan X itu sama dengan U kalikan turunan V ditambah V kalikan turunan U. Nah, ini sekarang Y aksen atau turunan pertama, yaitu U kalikan ddx dari ini V. V ini. Kemudian ditambah V kalikan ddx dari ini U. U-nya nih. Ya. Nah, kemudian agar mengarah ke rumus yang ada, maka ini 1 plus X itu saya misalkan Z, sebagai Z. Maka ini menjadi Z pangkat minus setengah. Ini. Jadi U kalikan ddx dari Z pangkat minus setengah. Ini. Sedangkan ini, 1 min X itu saya misalkan sebagai P, X kuadrat saya misalkan sebagai Q. Maka ini ddx dari P per Q. Jadi V kalikan ddx dari P per Q. Ini. Nah, kemudian ini bisa dikatakan merupakan fungsi dengan perubahan Z. Kemudian ini diturunkan ke perubahan X. Maka ini kita turunkan Z dulu dengan menggunakan aturan rantai. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi ini. Jadi U kalikan D dz dari Z pangkat minus setengah, maka harus dikalikan dz dx. Jadi seakan-akan ini dz-nya coret dengan ini. Jadi D dx dari Z pangkat minus setengah sama dengan D dx dari Z pangkat minus setengah. Oke. Kemudian yang ini, P per Q, di mana P dan Q ini masing-masing merupakan fungsi dengan perubahan X. Kalau ini diturunkan ke perubahan X, ini aturannya sudah ada. Ya, yaitu rumus derivatif fungsi aljabar yang ke E. Jadi ini rumusnya. Jadi U dibagi V, kalau diturunkan ke X ini, maka sama dengan V kalikan turunan U dikurang U kalikan turunan V dibagi V kuadrat. Nah, sekarang ini V kalikan ddx dari P per Q, ini saya tuliskan ini. Jadi V, nah ini turunan P per Q-nya. Jadi Q kalikan ddx dari P dikurang P kalikan ddx dari Q. Kemudian dibagi dengan Q kuadrat. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Ini Z pangkat minus setengah diturunkan ke Z. Jadi rumusnya sudah ada, yaitu rumus derivatif fungsi aljabar yang ke F. Jadi
X pangkat N diturunkan ke X, hasilnya adalah N kalikan X pangkat N min 1. Nah, ini N-nya berarti min setengah, maka hasilnya atau turunan dari ini adalah minus setengah kalikan Z pangkatnya minus 3/2. Jadi, min setengah dikurangi 1. Nah, ini hasilnya berarti ini. Jadi, U kalikan ini hasilnya, ini U kalikan hasilnya, kemudian dikalikan ddx dari Z. ddx dari Z. Z-nya dikembalikan sebagai fungsi X. Ya. Z-nya nih 1 plus X. Oke, kemudian yang ini, P diturunkan ke X. Jadi, P-nya ini yaitu 1 min X. Maka nih, jadi Q kalikan ddx dari P. Q kalikan ddx dari P. P-nya nih. Kemudian ini min P kalikan ddx dari Q. Min P kalikan ddx dari Q. Q-nya adalah X kuadrat. Ini. Dibagi Q kuadrat. Oke. Nah ini saya tulis ini U-nya naik ke sini. Jadi min U kemudian dibagi 2. Oke. Nah ini. Z pangkat minus 3/2. Kalau ditulis di bawah berarti pangkatnya menjadi positif. Jadi Z pangkat 3/2. Atau kalau ditulis dalam bentuk akar menjadi ini. Akar Z pangkat 3. Kemudian ini dikalikan turunan dari 1 plus X. Jadi 1 plus X diturunkan ke pubah X. Yang ini, 1 itu konstanta turunannya 0. Sedangkan X itu turunannya 1. Jadi 1 tambah 0 ya 1. Ini. Kemudian ini, turunan dari 1 min X. Jadi 1 itu turunannya 0, min X itu berarti turunannya min 1. Jadi ini. Jadi 0 tambah min 1 ya min 1. Kemudian Q-nya ini ditulis X kuadrat ya. Ini Q-nya X kuadrat. Kemudian ini. X kuadrat diturunkan ke pubah X. Jadi menggunakan aturan ini. Rumus derivatif fungsi aljabar yang ke F. Jadi N-nya 2, maka ketemunya ini 2X. 2X. P-nya adalah 1 min X. Ini P. P. Q-nya adalah X kuadrat. Jadi Q kuadrat jadi X kuadrat berarti pangkat 2. Oke, lanjut. U itu 1 min X per X kuadrat. Ini. Dibagi ini 2 akar Z pangkat 3. Z-nya tadi adalah 1 plus X. Jadi 1 plus X pangkatnya 3. Ini. Kemudian ini masih sama. Ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Jadi ini sama dengan halaman sebelumnya tadi. Nah, suku pertama ini dan suku kedua ini diusahakan itu penyebutnya sama. Maka yang suku pertama ini dikalikan X kuadrat per X kuadrat. Sedangkan suku yang kedua ini dikalikan dengan 2 kalikan 1 plus X. Dibagi 2 kalikan 1 plus X. Oke. Nah ini kalau diringkas itu menjadi ini. Ya. Kemudian X kuadrat kalikan ini 1, ini minus ya. Minusnya dimasukkan. Jadi min X kuadrat ini min jadi plus X kalikan X kuadrat, jadi plus X pangkat 3. Ini. Kemudian penyebutnya ini, oke. Jadi 2X-nya pangkat 4 ya. Ini X kuadrat, pangkat 4 X-nya. Kalikan akar ini. Oke. Kemudian yang ini diringkas, pangkat ini X pangkat 2 digabung. Oke, jadi ini. Kemudian dikalikan. Oke, yang ini sama dengan ini. Oke, kemudian ini kalikan ini. Ketemunya ini. Kemudian ini digabung dengan ini. Menghasilkan ini. Jadi untuk penyebutnya sudah sama. Ya, penyebutnya sudah sama. Oke, jadi hasil akhirnya nih. Kemudian kalau kita lihat ini yang pembilang, ini semuanya mengandung X. Ya. Ya, maka ini juga ada X pangkat 4, maka bisa dicoret.
Jadi ini menjadi 3x kuadrat, ini menjadi min 3x, yang ini menjadi min 4. Jadi di sini x-nya menjadi pangkat 3. Sehingga menjadi ini. Oke, jadi ini hasil akhirnya, jadi turunan pertama y aksen atau sama dengan dy dx, ini hasilnya. Nah, kalau kita cek, hasil ini sama dengan cara yang pertama. Jadi, asal penggunaan rumus itu secara konsisten, jadi tidak melanggar aturan-aturan yang ada, jadi dengan cara apapun, itu hasilnya pasti sama. Oke, untuk yang soal ke-6 ini sebenarnya masih bisa dicari dengan cara yang lain. Jadi seperti contoh yang nomor 5. Ya. Jadi nomor 5 itu saya berikan 4 cara. 4 cara. Sebenarnya itu masih banyak lagi cara-cara yang bisa dilakukan ya. Oke, harapan saya apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Anda semakin paham ya. Dan semakin pinter. Harapan kami nanti kalau sudah semakin lanyah ya, atau mungkin semakin paham, tidak usah menggunakan substitusi. Jadi substitusi itu hanya dilakukan di dalam pikiran Anda. Jadi tidak usah dituangkan dalam bentuk tulisan gitu. Kalau Anda sudah paham itu nanti akan lancar ya. Jadi tanpa atau tidak menggunakan substitusi. Jadi substitusi itu hanya ada di dalam pikiran saja. Oke, kiranya itu yang bisa saya berikan. Sampai sekian, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.